Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Sobat Semanca dan juga viewers dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Mistika akan menemani kalian di podcast Semanca, di episode yang spesial dengan tamu yang spesial juga. Wow, ya. Tamu kita sudah hadir di sini, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan, Bapak Dr. Andes M. Warson Latif. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Insya Allah lancar. Semoga tetap diberi kelancaran sampai akhir atau Amin, sampai ya. kemenangan nanti. Dan hari ini merupakan episode yang spesial Pak, karena hari ini kita akan melaunching nama baru dari podcast Semanca. Wow. Ya. Namanya adalah Mondrogeni Podcast Semanca. Wah, bagus, keren Mbak. Ya, bagus kan Pak ya? Nah, dan Mondrogeni ini, nama ini diambil dari bahasa Jawa Pak, yang artinya Gunung Merapi. Karena kita kan letaknya di dekat Gunung Merapi betul, Pak. ya. Nah, kita ambil dari nama Gunung Merapi. Nah, dan pencetusnya Pak itu adalah para siswa. Wow, ide dari para siswa. Iya, ide dari para siswa. Bagus sekali. Itu melalui lomba peringatan Hari Kartini kemarin. Kemudian kita pilih pemenangnya, yaitu yang mencetuskan nama Mondrogeni Podcast Semanca. Kemudian di logonya itu Pak, kalau bisa dilihat viewers juga, itu ada hijau, daun, dan juga ada kayunya Pak. Kalau Mondrogeni itu kan melambangkan budayanya. Wow, cocok sekali Mbak Tika, sesuai dengan sekolah kita berbasis budaya dan berwawasan lingkungan. Ya, tepat. Sudah tepat ya Pak? Betul sekali ya, Mbak Tika. Ada budayanya, kemudian ada wawasan lingkungannya. Iya. Nah, itukah yang ingin dicapai sekolah kita ya Pak ya? Betul. Menjadi sekolah yang berbudaya dan juga berwawasan lingkungan. Dan untuk launchingnya nanti saya minta Pak Warson di akhir acara untuk memberikan saran dan juga harapan ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Nah, tapi untuk sekarang kita akan berbincang dan mengetahui sosok Pak Warson lebih jauh lagi Pak. Gitu. Baik ya. Karena selama ini kan kalau melihat atau mengetahui kepala sekolah itu bagi peserta didik itu kan seorang yang berwibawa, terkesan jauh ya Pak ya, melihatnya di saat upacara. Atau paling hanya dua kemungkinan ya Pak ya. Yang pertama adalah memiliki prestasi atau memiliki masalah. Nah, kalau sosok Pak Warson sendiri, ada tidak Pak yang belum diketahui oleh peserta didik kita atau mungkin warga sekolah Pak tentang Pak Warson? Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kami menyadari bahwa mungkin dari sebagian besar dari warga sekolah yang belum mengenal begitu dalam pada saya, mungkin mengira saya adalah orang yang mungkin dari wajahnya ya mungkin ya menyeramkan, menakutkan, sok wibawa dan sebagainya. Tapi setelah berjalannya waktu, karakter aslinya kan kelihatan bahwa saya itu ya mengalir saja, sifatnya terbuka, kemudian juga mungkin senang bercanda dan ingin dekat dengan semuanya, seluruh warga sekolah. Gitu Mbak Tika. Jadi untuk peserta didik jangan takut ya Pak ya. Kalau ada Pak Warson lewat disapa, diajak ngobrol juga boleh Pak. Betul. Iya. Semoga nanti bisa Pak, kerjasamanya semakin baik ya Pak kalau bisa saling mengenal. Betul. Nah, satu hal yang menarik lagi Pak, untuk profesi kepala sekolah Pak. Itu kan kalau kebanyakan dari siswa kalau misalnya ditanya cita-citanya apa, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi arsitek, menjadi dokter, jarang tercetus maafin ya Pak ya, kepala sekolah. Padahal kepala sekolah itu kan suatu profesi yang sangat menjanjikan ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, awal mulanya Pak Warson memang bercita-cita menjadi kepala sekolah atau tidak Pak? Terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau cita-cita jadi guru memang dari awal, tapi untuk menjadi kepala sekolah itu dari awal tidak terlintas. Dari awal tidak terlintas ya hanya Pak ya? Kami bekerja sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab, mungkin dengan berbagai pengalaman saya, kemudian juga mungkin ada sedikit prestasi. Nah, ini menjadi penilaian dari rekan-rekan maupun dari atasan sehingga kami dinilai layak untuk menjadi kepala sekolah. Gitu ya Pak ya. Jadi seiring berjalannya waktu setelah menjadi guru, kemudian segudang prestasi, kemudian akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Ya begitulah kira-kira. Ya, sebagai seorang pemimpin sebuah sekolah gitu. Betul. Ya Pak. Nah, tapi tadi disebutkan Pak, ini juga menarik mungkin dari Sobat Semanca dan juga viewers di rumah ada yang belum tahu kok dari guru menjadi kepala sekolah. Oh berarti awal mulanya Pak menjadi sekolah itu syaratnya apa Pak? Ya untuk jadi menjadi kepala sekolah ini tidak sekonyong-konyong jadi kepala sekolah, tapi melalui prosedur
dan kami menjadi guru semula. Kemudian dengan berjalannya waktu ada peluang, ada kesempatan, kemudian juga seleksi dan sebagainya, kami bisa lolos dan dipercaya menjadi kepala sekolah. Sehingga memang perlu proses yang panjang, kemudian juga penilaian yang panjang juga kemungkinan. Demikian Mbak Tika. Ya, berarti ini untuk Sobat Semansa, jadi menjadi kepala sekolah itu tidak langsung mendaftar ya Pak ya? Dari lulus kuliah mendaftar kepala sekolah nggak bisa ya Pak ya? Harus punya pengalaman menjadi guru. Ya. Jadi guru dulu, kemudian berprestasi, baru nanti bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Betul Mbak Tika. Nah ini mungkin bisa jadi motivasi ya Pak ya, supaya para peserta didik juga bisa, wah ternyata tingkatan di atas guru itu ada kepala sekolah gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, tadi kan disebutkan Pak Warson memiliki segudang prestasi gitu. Saya juga pernah dengar Pak Warson itu membuat buku dan juga memiliki banyak prestasi. Nah, tapi untuk peserta didik, apakah mereka tahu? Monggo Pak, coba bisa diceritakan bukunya tentang apa dan juga prestasi Pak Warson itu apa saja Pak? Terima kasih Mbak Tika. Jadi selama menjadi guru kami juga ada sedikit prestasi. Pernah menjadi guru berprestasi tingkat kabupaten, pernah. Kemudian juga pernah menjadi juara 1 Olimpiade Fisika Guru se-Kabupaten Sleman. Fisika guru. Wah, ya. Olimpiade guru lagi ya Pak ya? Iya betul. Hebat sekali Pak. Kemudian juga membuat dan menulis buku pelajaran fisika. Sudah ada 2 buku yang kita buat. Kemudian juga kami juga sudah menulis meskipun belum selesai adalah cerpen sains. Cerpen sains. Jadi ada buku-buku yang sastra. Mungkin kami nanti juga persiapkan buku-buku terkait dengan motivasi dan sebagainya Mbak Tika ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan itu semua. Ya. Itu mulai berprestasi dari umur berapa Pak Warson? Jadi guru berprestasi ini tahun 2004. 2004. Tingkat kabupaten. Kemudian juara guru untuk Olimpiade Fisika tahun 2016. Untuk menulis buku sejak 2002 Mbak Tika. Sejak 2002. Buku pertama 2002, buku kedua 2007. 2007 Yang akan terbit nanti mungkin tentang cerpen, tentang novel dan buku-buku motivasi mungkin kedepannya kalau nanti ada kesempatan berikutnya. Berarti sampai sekarang juga masih ingin melanjutkan ya Pak ya, seperti betul. Menulis cerpen dan puisi. Nah ini juga yang harus ditanamkan untuk para peserta didik ya Pak, Sobat Semansa dan juga viewers, bahwa prestasi-prestasi yang kalian ukir atau kalian dapatkan dari mulai sekolah hingga dewasa nanti ya Pak ya, itu akan membantu dalam meningkatkan karir ya Pak ya. Betul. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi makanya mulai dari sekarang ditingkatkan prestasinya, diperbanyak prestasinya, diikuti semua lombanya ya Pak ya kalau perlu, nanti bisa menjadi tabungan untuk karir ke depan. Seru sekali, ini saya jadi bisa lebih mengenal Pak Warson ya Pak ya. Nah sekarang ini Pak, Pak Warson ini kan menjabat di SMA Negeri 1 Cangkringan. Tentunya ada visi misi yang ingin dicapai ya Pak, atau mungkin ada cita-cita yang ingin dicapai di sekolah ini. Apa Pak? Boleh dibagi dengan terima kasih Mbak Tika. Untuk visi dan misi sekolah memang sudah tertulis dalam RAPBS sekolah. Untuk visi misi kepala sekolah, jadi yang pertama untuk meningkatkan prestasi siswa, yang kedua memajukan sekolah, dan yang ketiga mensejahterakan warga sekolah. Mensejahterakan itu bagaimana Pak caranya mensejahterakan Pak? Mensejahterakan tidak harus berupa materi, bisa juga pelayanan, bisa juga kemudahan, bisa juga materi. Jadi dari segala aspek ya Pak ya. Aspek ya. Kalau misi khusus Pak, misalnya setelah Pak Warson berada di SMA Negeri Cangkringan, kemudian melihat potensi SMA Negeri 1 Cangkringan ini, apa yang ingin dicapai Pak? Ya, saya melihat potensi seluruh warga sekolah, terutama anak-anak ini dalam bidang wirausaha. Jadi setelah lulus SMA, syukur bisa kuliah. Kalau terpaksa tidak bisa kuliah karena sesuatu hal, ya kembangkan potensi yang ada. Berwirausaha yang sudah dikembangkan, dipelajari pada pelajaran wirausaha. Entah itu batik, entah itu keanekaragaman kuliner, entah itu yang lain-lainnya. Ini sangat
Nanti kebetulan di daerah sini adalah daerah wisata, Iya, kemudian juga daerah banyak wirausaha dan sebagainya. Sangat mendukung sekali Mbak Tika. iya. Berarti harus mengenal juga ya Pak potensi lingkungan atau Betul ya, ya, sekitar supaya nanti bisa menciptakan lapangan kerja yang ya, baru, tepat, kreatif gitu ya. betul. Meskipun sekolahnya di SMA tapi tidak menutup kemungkinan menjadi Wirausaha. Ya, ya Pak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak, ini kan kita berada di masa pandemi COVID dan sudah Iya. berapa tahun ini Pak? Ya, tahun ketiga. Ya, tahun ketiga ya Pak ya. Dan itu kan pendidikannya sangat berubah drastis gitu Pak. Dan tidak hanya itu, dari segi kurikulum pembelajaran Iya. juga berubah-ubah Pak. Dulu yang dari KTSP, K13, kemudian yang PJJ ini. Nah, kemudian yang sebentar lagi juga kurikulum merdeka ya Pak. Iya. Nah, ini kalau menurut Pak Warson, misalnya kita diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri Pak, seperti apa atau kurikulum pembelajaran seperti apa yang cocok di SMA Negeri 1 Cangkringan? Ya, sebetulnya memang setelah dengan berbagai kurikulum, kemudian berbagai evaluasi oleh pihak yang berkompeten, Depdikmas ataupun Kemendikbudnya, Kemendikbud, ya ya, Pak. itu setelah dievaluasi mungkin ada perlu perbaikan tentang kurikulum. Ya, mungkin kurikulum yang sebelumnya itu ya tidak sepenuhnya jelek, tetap ada yang baik yang disempurnakan ya. Nanti kedepannya semua sekolah akan ditargetkan untuk mengikuti melaksanakan kurikulum merdeka. Merdeka, berarti yang semuanya gitu Pak. Baru saja disosialisasikan. Mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin dari kata merdeka sendiri ada apa itu kebebasan, ada keluasaan dari pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi baik geografis, kondisi SDM maupun kondisi peserta didiknya gitu Mbak, secara garis besarnya. Secara garis besar ya Pak ya. Kalau untuk di SMA Negeri 1 Cangkringan tadi Pak, selain wirausaha, itu anak-anaknya itu sebenarnya potensi terbaiknya di mana Pak? Potensi yang cukup menonjol adalah dalam bidang budaya. Budaya nggih. Ya, dalam arti luas, tidak hanya dalam bidang seni tapi juga dikembangkan budaya-budaya kuliner, budaya-budaya unggah-ungguh adat istiadat yang kemarin kita sudah launching, kita luncurkan buku saku tentang kawruh basa lan unggah-ungguh tumrap siswa. Kawruh basa lan unggah-ungguh tumrap siswa. Ini untuk melestarikan budaya sopan santun ya Pak. Nusantara, khususnya khas Jawa, Gagrag Ngayogyakarta yang adiluhung. Nah, ini sesuai dengan visi misi gubernur bahwa tahun 2025 Yogyakarta akan diusahakan menjadi pusat pendidikan dan destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara. Ya, Pak. Nah, ini kita harus wajib mensukseskan dan mendukung. Iya, jadi program yang berbudaya tapi juga nanti betul Mbak, ya. Ya, mengglobal ya Pak. Budaya lokal yang mengglobal gitu. Dikenal dunia. Dikenal dunia. Oke. Sebuah misi yang sangat indah. Iya. Walaupun nanti perjalanannya semoga dilancarkan ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kembali lagi di pandemi Pak. Ini kan pembelajarannya juga bergeser dari yang kita offline kemudian menuju online. Kemudian anak-anak juga harus istilahnya belajar mandiri gitu. Nah, tapi kalau kita melihat akan terus ada perubahan dinamika pendidikan ya Pak, termasuk dari kurikulum atau mungkin kalau saya juga nggak minta lagi ya Pak ya, seperti pandemi ini ya, itu ada saran nggak Pak untuk peserta didik dan juga guru sebagai pengajar dalam menanggapi dinamika pendidikan yang seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi baik peserta didik maupun Bapak Ibu guru ini juga harus meningkatkan diri kualitasnya. Jadi belajar itu tidak hanya lewat bangku sekolah. Ya, anak-anak sekarang media sosial, media online banyak sekali. Tinggal kita mana yang dibutuhkan. Jadi media-media itu kita manfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Jangan disalahgunakan hal-hal yang negatif. Demikian juga Bapak Ibu guru untuk selalu mengupdate kapasitas dan kemampuan mengajar berbagai macam metode, teori, pendekatan dan sebagainya, sehingga anak-anak itu juga bisa menyerap ilmu, tidak bosan dan ya bergairah dalam belajar. Bergairah dalam belajar ya Pak. Berarti tetap harus membuka kemungkinan terhadap segala perubahan ya Pak ya. Betul. Kemudian juga mengakses teknologi, harus bisa menggunakan teknologi
Tidak Iya. hanya game saja ya Pak ya. Iya, betul Tetapi sekali Mbak Tika. aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan juga dicoba ya Pak ya, Iya, supaya betul. bisa untuk apa? Kalau ada perubahan atau kita membutuhkan kemajuan teknologi sudah bisa Tepat ya Pak sekali. ya. Oke. Nah, kemudian terakhir Pak, ada nggak Pak yang mau disampaikan kepada seluruh siswa dan juga guru di SMA Negeri 1 Cangkringan ini terkait adiwiyata Pak. Sekolah iya. kita kan sekolah adiwiyata Pak. Iya, Nah, betul. dan Ya. kita juga akan menuju bagaimana Pak ya? Kita sedang merencanakan untuk menuju sekolah adiwiyata mandiri. Ada pesan yang ingin disampaikan Ya, tidak Pak? terima kasih untuk seluruh warga sekolah, baik Bapak Ibu guru maupun karyawan atau TAS dan siswa. Marilah kita tetap semangat dengan kerja keras, kerja ikhlas untuk berusaha meraih predikat tertinggi dalam bidang adiwiyata, yakni adiwiyata mandiri. Adiwiyata mandiri. Ya, untuk itu, mari bersama-sama budaya peduli lingkungan harus kita tetap kita jaga dan kita lestarikan, dan tidak lupa selalu berdoa Berdoa ya kepada Pak ya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita tercapai cita-cita kita menjadi sekolah adiwiyata mandiri tahun 2022 ini. Insya Allah ya Insya Pak Allah. ya, amin. Nah, jadi selain usaha juga ada doa ya Pak ya. Betul. Terima kasih sekali Pak. Ternyata semakin kesini saya semakin mengenal sosok Pak Warson ya, dan juga semoga Iya. sobat semansa dan juga viewers juga semakin mengenal sosok Pak Warson Iya. sebagai pemimpin di Yang SMA Negeri 1 keren, Cangkringan. ya. Yang keren ya Pak ya, keren dan juga ramah ya Pak ternyata. Betul. Oke. Iya. Nah, kita sampai di ini Pak, acara untuk meluncing podcast Semanca dengan nama Mondrogeni Podcast Semanca. Dan untuk prosesinya saya minta Pak Warson untuk memberikan saran dan juga harapan terhadap Mondrogeni Podcast Semanca ke depannya. Silahkan Terima Pak. kasih. Jadi alhamdulillah dengan launching podcast SMA Negeri 1 Cangkringan dengan nama Mondrogeni ini sebagai wahana, sebagai sarana tidak hanya dalam pembelajaran namun juga dalam pengembangan bakat, prestasi, untuk komunikasi dan berbagai informasi yang sangat penting, sehingga nanti sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan lebih dikenal dan lebih maju berprestasi di segala bidang. Amin ya Pak ya. Nah, Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andes M. Warson Latif selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan, dan juga sudah diresmikan oleh Pak Warson ya Pak. Berarti resmi ya Pak hari ini Pak. Dengan mengucap Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Semanca SMA Negeri 1 Cangkringan Mondrogeni saya nyatakan resmi dibuka, di launching. Ya, aduh, jadi ribet ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Semoga nanti setelah launching ini banyak sekali narasumber yang akan datang ke sini. Kemudian guru-guru juga semakin kreatif dan juga menjadi Pak, fasilitas sarana kepada peserta didik juga untuk melaksanakan ini juga Pak, podcast. Jadi boleh kan Pak anak-anak juga ikut podcast ya. Yang punya ide-ide, punya gagasan yang luar biasa kita tampilkan. Iya, anak-anak boleh, kemudian guru boleh, kemudian misalnya kita mengundang narasumber dari luar juga boleh. Jadikan ini sebagai sarana untuk pendidikan ya Pak ya, untuk semakin memperkaya ilmu kita. Baiklah, terima kasih, demikian podcast kita hari ini dengan edisi launching dan juga bincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Mistika dan juga Pak Warson mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.